Engkau yang layak diagungkan, hanya Engkau yang layak dipuji. Yesus Kristus namanya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, yang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam
nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan, ya. Senang sekali hari ini Selasa 21 Februari 2023 boleh bersama-sama kembali dengan keluarga-keluarga Tuhan yang istimewa. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Shalom Bu Jim. Selamat pagi semuanya yang ada di Amerika, juga selamat sore yang ada di Indonesia. Pada pagi hari ini sesuai dengan permintaan Pak Yongki, yaitu tetap pada tema untuk Februari ini, yaitu mengapa kita hidup di tengah dunia yang fana ini, ya. Di tengah hidup dunia yang fana, yang semuanya itu tidak kekal, pasti ada tantangan-tantangan yang terjadi juga. Dan pada sore hari ini kita mau belajar iman vs tantangan. Yang pertama, kita harus bangkit dan hadapi. Kita harus ada revival, ada kebangkitan. Kita nggak bisa kalau kita diam, kita nggak berbuat sesuatu, kita diam, kita nerimo, ya sudah yang terjadilah nerimo. Saudara, kita nggak akan dapat apa-apa, tapi kita harus bangkit, kita ada revival. Kalau kita bangkit, kita hadapi, saudara, maka mujizat itu pasti akan terjadi. Saudara, dikatakan bangkit dan hadapi. Jangan lari dari kenyataan, hadapi. Jangan takut, ingat janji Tuhan. Dalam 1 Korintus 10:13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan yang biasa.
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tuh tidak akan mencobai kita lebih dari kekuatan kita. Sebab Allah setia, dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Pegang ayat ini, ya, jangan takut hadapi semua kenyataan yang ada. Saudara, sepanjang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya, bagaimana saya bisa berada seperti ini? Bukan dengan waktu keadaan saya berapa puluh tahun menerima, ya kata banyak orang menerima, ya sudah wes, ini wes masalahku, ini sudah nasibku. Dan enggak, saya enggak, itu saya hadapi, ya, saya bangkit, saya revival sehingga terjadi mujizat. Kalau kita nerima, kita diam, saudara, maka kita akan diinjak-injak iblis, ya, dia akan menginjak-injak semua persoalan kita hingga kita nggak bisa keluar. Kita harus bangkit, revival yang terjadi. Maka mujizat itu terjadi. Janji Tuhan itu berlaku untuk semua masalah dan pergumulan hidup kita. Apapun bentuknya, penyebabnya, Tuhan tidak pernah membiarkan masalah kita melebihi kekuatan kita. Pegang janji, enggak mungkin kita sampai enggak kuat terus kita dibiarkan, enggak mungkin. Ya, ada batasnya juga. Tuhan tahu batas kemampuan setiap orang. Ada orang yang Tuhan tahu, oh ini 3 bulan harus cepat-cepat ditolong, ya. Ada orang yang 1 tahun baru bisa ditolong. Ada orang yang wah ini cukup, ini 5 tahun bisa ditolong. Itu ada batas-batas. Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana. Begitu kita merasa tidak mampu, sudah batas kekuatan kita, Tuhan pasti tolong. Ya, persoalannya karena kita kita ini suka menyerah, ya. Saudara, jangan sampai kita itu menyerah, tapi ayo kita hadapi semua itu, kita pasti akan mengalami kekuatan. Tahukah saudara, semua tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di dunia ini bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal dalam hidup. Saudara, jangan takut kita mengalami kegagalan. Ya, kadang-kadang kegagalan itu guru yang terbaik dalam kehidupan kita. Justru kita lihat tokoh-tokoh yang membawa pengaruh di dunia ini, yaitu orang-orang yang banyak sekali menghadapi kegagalan. Ya, tapi persoalannya mereka tidak mau menyerah. Mereka bangkit menghadapi masalah. Contohnya, saudara pasti tahu Thomas Alva Edison. Saudara tahu Abraham Lincoln, ya. Kalau kita tidak lari dari kenyataan, tapi kita bangkit menghadapi masalah, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Kalau kita diam aja, kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, perjalanan mereka terhenti. Karena apa? Mereka melihat masalah besar, yaitu di hadapan mereka ada Laut Merah. Mereka menjadi takut. Tuhan ternyata tidak suruh mereka untuk putar arah, tapi mereka mau maju. Ketika Musa memukul laut dengan tongkatnya, maka laut itu terbelah. Ya, tongkat itu adalah lambang dari kuasa Allah. Ketika kita sebagai orang percaya, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin gereja, ya, sebagai orang-orang yang bekerja, sebagai pemimpin perusahaan, kita maju dengan iman, percaya akan kuasa Allah. Maka di situ pasti ada mujizat terjadi. Pakai kuasa Allah yang diberikan pada kita. Kita sudah sering belajar bagaimana kuasa Allah yang senantiasa menyertai kita. Ingat, di balik setiap masalah itu ada berkat. Ya, saya percaya kalau kita hadapi semuanya, di balik setiap masalah itu ada berkat. Dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu ada rencana yang indah. Jadi kita harus tetap hadapi. Kalau kita selalu tidak mau menghadapi semuanya, kita takut, maka kita tidak mengalami apa-apa. Tapi kalau kita tahu di balik semua itu ada rencana indah, firman Tuhan mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Saudara, Tuhan selalu memberkati kita di tengah-tengah himpitan,
di tengah masalah, di tengah persoalan, tetap Tuhan itu memberkati kita. Berkat apa yang ada di tengah-tengah kesulitan? Saudara, di tengah-tengah kesulitan, melewati masalah ada berkatnya. Tuhan mendewasakan kita. Kalau kita tidak pernah ada masalah, kita tidak akan pernah dewasa. Melewati masalah, Tuhan itu mendidik kita. Dikatakan kalau anak yang sungguh-sungguh anaknya itu akan diajar, ditegur. Ya. Kadang telinga rohani kita ini tidak peka untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga dia pakai masalah untuk berbicara kepada kita. Supaya kita sadar, kita berbalik, dan kita tidak mengeraskan hati. Di sisi lain kita lihat bahwa masalah itu bisa menjadikan kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat ya dari sebelumnya. Karena apa? Masalah itu melatih otot-otot iman kita sehingga kita menjadi semakin bertumbuh. Masalah bisa membuat kita bisa melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Saudara, ada perkataan, banyak masalah, banyak mujizat. Sedikit masalah, sedikit mujizat. Tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Saudara, jadi masalah ini kesempatan kita untuk melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ini berkat di tengah-tengah masalah. Dan masalah ini merupakan cara Tuhan untuk kita melihat mujizat dan pertolongannya. Saudara, bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan kalau tanpa masalah? Di tengah-tengah masalah ini justru kita bisa melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Oh, berarti Tuhan itu ada ya. Tuhan itu tidak berubah, bisa menolong dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tetap bisa menolong. Kalau kita tidak pernah mengalami, kita nggak bisa tahu pertolongan Tuhan. Saudara, ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, Tuhan Yesus berkata bahwa itu bukan salah siapa-siapa ya. Dia buta seperti itu bukan salah siapa-siapa, bukan salah dirinya, bukan salah orang tuanya, tapi supaya karya Allah mau dinyatakan dalam diri orang itu. Saudara, kadang-kadang di tengah masalah yang kita hadapi, itu Tuhan menunjukkan karya Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut, lewati aja. Percaya, tidak akan melampaui kekuatan kita. Juga masalah itu membawa kita lebih intim kepada Tuhan. Saudara, seringkali karena kita ini terlalu larut dalam segala kesibukan, rutinitas kita, sehingga kadang-kadang hubungan intim kita dengan Tuhan itu hampir nggak ada. Kadang-kadang hilang, bahkan kasih mula-mula kita tuh bisa hilang karena kesibukan, ya, karena pekerjaan, rutinitas kita. Akhirnya Tuhan izinkan masalah terjadi supaya kita kembali kepada keintiman kepada Tuhan. Ya, kembali mengerti jalan-jalannya bukan dari kata orang, tetapi pengalaman kita secara pribadi. Seperti yang dialami Ayub. Ayub berkata bahwa dulu aku tahu Tuhan dari kata orang, tapi sekarang mataku melihat sendiri. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Saudara, sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki hidup kita itu seperti emas. Ya, kita ditentukan oleh Tuhan untuk kita ini timbul seperti emas. Emas itu apa? Emas itu bersinar. Emas itu memancarkan kemuliaan Allah. Dan emas itu berharga. Emas itu dibuang dimanapun, saudara, dia tetap emas yang ada nilainya. Saudara, banyak orang datang ke gereja, pulang ke gereja, nggak dapat apa-apa. Nggak ngerti apa-apa, pulang kembali. Minggu depan datang ke gereja lagi, bawa masalah, pulang, nggak dapat apa-apa lagi. Nggak selesai dengan masalahnya. Saudara, mungkin masalahmu belum selesai. Tapi waktu kita datang ke gereja, waktu kita berhubungan intim dengan Tuhan, itu kita datang ke hadirat Tuhan. Saya percaya kondisi hati kita tuh pasti Tuhan selesai. Kondisi hati kita tuh sudah selesai, dan diselesaikan oleh Tuhan. Kadang Tuhan itu lebih dulu membereskan kondisi hati kita dibanding membereskan masalah. Kalau kondisi hati kita sudah beres, saya percaya masalah kita akan beres. Jadi hati ini juga perlu dijaga.
Makanya datang pada Tuhan itu bawa hati kita, saudara. Bawa hati kita. Kalau hati kita saja sudah tidak menginginkan Tuhan, maka saudara tidak akan pernah menemukan apa-apa. Saudara, datang pada Tuhan. Apa yang dibawa? Hati. Bawa hati. Ya, jadi yang pertama tadi, bangkit, hadapi masalah, jangan takut. Yang kedua, di dalam kita menghadapi tantangan, hiduplah dalam perkenanannya. Saudara, Mazmur 37 ayat 23-24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Kita perlu hidup berkenan kepada Tuhan. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, kita di dalam dunia fana ini adalah kesempatan kita untuk hidup di dalam perkenanannya. Karena kalau kita hidup di perkenanan Tuhan, maka Tuhan ini akan mengatur setiap langkah hidup kita. Kita jatuh tergeletak pun Tuhan sanggup mengangkat kita. Saudara, sebagai manusia yang bertubuh fana, tidak ada di antara kita yang kebal terhadap dosa. Siapapun bisa jatuh dalam dosa dan kesalahan, dalam kelemahan, kekurangan kita sebagai manusia. Apa yang harus kita lakukan? Satu hal terpenting, rindukan selalu perkenan. Selama kita ada dalam perkenanan kita, kalau kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Minta selalu anugerah Tuhan, sebab mungkin kita bisa sempat jatuh, tapi jangan sampai kejatuhan kita tuh menghancurkan hidup kita, sehingga membuat kita tergeletak dan tidak bisa bangun. Tapi kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan atur setiap langkah hidup kita, orang yang berkenan kepadanya. Ketika kita mengalami kasih dan perkenanan Tuhan, maka tangannya senantiasa menopang kita, membela kita, mengangkat kita kembali. Itulah yang selalu Daud alami di hadapan Tuhan. Daud bukan manusia sempurna, tetapi Daud persis tahu apa artinya perkenanan Tuhan dalam hidup. Itu yang dia jaga, sehingga berulang kali Daud jatuh, tapi tetap Tuhan angkat dia. Saudara, pertanyaannya sekarang, apa rahasianya kita mendapat perkenanan Tuhan? Ya. Ada dua contoh di dalam Alkitab yang orang yang sungguh-sungguh dikenal Tuhan, yaitu Henokh dan Daud. Kedua orang ini mempunyai ciri yang sama. Mereka hidup bergaul dengan Allah. Supaya kita berkenan pada Tuhan, hiduplah bergaul dengan Allah. Jadi jawabannya secara mudah, yaitu intim dengan Tuhan, bergaul dengan Allah. Saudara, keintiman itu adalah kunci untuk mengalami perkenanan dari Tuhan. Mari bangun keintiman dengan hati yang melekat kepadanya, melalui doa, pujian, penyembahan secara pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, di dalam dunia yang fana ini, tinggalkan sifat dan perbuatan yang salah. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, kita harus tinggalkan sifat kebiasaan kita yang kanak-kanak. Kebiasaan yang salah, kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang jahat, bad attitude, ya, yang sering kita lakukan. Segala bentuk ketidaktaatan, karakter negatif, pergaulan yang salah, pengendalian diri yang buruk, yang pada akhirnya semuanya itu bisa menjerat kita, menjatuhkan kita, cepat atau lambat kita bisa jatuh. Oleh karena itu, ayo jadilah dewasa. Dewasa rohani itu apa? Berakar di dalam Kristus. Ya, kita harus berakar kuat di dalam Kristus. Ya, kalau kanak-kanak itu cumanya cengeng, saudara, minta, saudara. Jangan kanak-kanak, ayo kita dewasa, makan makanan yang keras, berakar. Ya, sifat dan kebiasaan buruk itu, saudara, kalau kita biarkan, itu menjadi ikatan. Jangan sampai sifat kanak-kanak itu
kebiasaan-kebiasaan buruk, ketidaktaatan, dan sebagainya saya sebutkan tadi menjadi ikatan. Kalau kita biarkan, kita tidak tinggalkan, menjadi ikatan yang melilit kita seperti seekor ular piton, ya, ular yang melilit dulu tubuh mangsanya, ya, sehingga tidak bisa bergerak kemana-mana, baru ditelannya perlahan-lahan tapi pasti. Nah, jangan sampai sifat-sifat yang jelek itu kita biarkan, kita harus buang, karena itu nanti menjadi ikatan. Ya, kalau itu mengikat kita, akhirnya itu akan memakan hidup kita sendiri. Dan itu yang dipakai strategi iblis. Bagaimana iblis tidak bisa membuat kita langsung jatuh dalam dosa dan kesalahan, tapi dia bersembunyi di balik sifat-sifat, ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya, kekanak-kanakan. Iblis bersembunyi di balik itu. Dan di mana satu hari hal yang tadinya umpamanya kita anggap satu yang sepele, tiba-tiba menjadi monster yang menjatuhkan kita. Sudah, seperti inilah adanya peperangan yang dahsyat yang harus kita jaga. Daerah teritorial hidup kita, yaitu keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan, ya, segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan, ya, karena di luar sana banyak musuh yang mau merebutnya. Saudara, musuh sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan, kebangkutan, keperselingkuhan, dan sebagainya, saudara. Itu harus kita jaga. Ini daerah teritorial hidup kita. Keluarga, terus kita jaga. Pekerjaan, usaha, kesehatan kita, tubuh kita bait Allah. Jangan makan sembarangan yang tidak boleh dimakan, saudara. Ya, usaha harus kita jaga, ya. Karena Pak Iblis selalu mengintai dan menyerang kita, saudara. Menyerang kita. Oleh karena itu, ayo kita bangkit. Tinggalkan semua kebiasaan yang tidak baik itu, yang kekanak-kanakan. Yang keempat, janganlah hidup seperti bunga, saudara. Bunga itu hanya bisa dilihat, ya, dan tidak bisa dinikmati. Karena pada akhirnya yang Tuhan cari itu bukan bunga. Yang Tuhan cari itu buahnya, saudara. Dari buahnya lah kita ini dilihat pertobatan kita. Bukan dari bunganya. Dari buahnya lah pertobatan kita ini dilihat. Dari buahnya lah kehidupan kita ini dilihat. Apakah kehidupan kita ini berbuah bagi banyak orang? Apakah kehidupan kita ini berbuah untuk orang lain, saudara? Hatimu itu tempatnya Tuhan, saudara. Jabatan, uang, toko, fasilitas, rumah, mobil, semua itu fasilitas yang semuanya itu tidak bisa kita bawa. Semua itu fana, tidak bisa kita bawa waktu kita kembali pada Tuhan. Tapi hati yang berkenan pada Tuhan, hati yang mencintai Tuhan akan tetap kita bawa, tetap menyembah Tuhan. Sekalipun suatu saat kita pulang ke rumah Bapa yang sudah Tuhan sediakan, hati yang menyembah ini akan kita bawa ke rumah. Saudara, oleh karena itu hatimu itu adalah tempatnya. Dan yang kelima, selalu mengucap syukur. Saudara, kita lihat waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan sediakan semuanya, dia bisa menikmati semuanya. Tetapi kalau saudara lihat di Kejadian, tidak ada kata-kata di mana Hawa dan Adam mengucap syukur. Saudara, ketika dia tidak bisa mengucap syukur, saudara, maka sesuatu yang jelek itu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, yang sebenarnya tidak boleh dimakan, itu menjadi indah. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur, saudara, maka dosa itu bisa menjadi indah. Hati-hati, saudara. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur, sesuatu yang negatif itu bisa menjadi indah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ayo mengucap syukur. Kalau Tuhan berikan yang terbaik, Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan keluarga yang baik, ucap syukurlah. Karena kalau kita tidak mengucap syukur, maka hidup kita sembarangan. Maka sesuatu yang pahit, sesuatu yang jelek, yang bakal menjerat kita, kita bisa memandangnya itu menjadi sesuatu yang indah. Adam dan Hawa tidak ada perkataan mengucap syukur. Dan dia melihat, suatu saat dia melihat,
pohon itu menjadi indah dan layak untuk dimakan. Saudara, dan kata-kata iblis itu masuk dalam hidupnya dan akhirnya dia jatuh, diusir dalam kamarnya. Ya, biarlah 5 hal ini di dalam hidup kita yang fana ini, kita sungguh-sungguh mau berhati-hati supaya kita menjadi sukses baik di dunia maupun sampai kita kembali ke rumah Bapa. Amin.